Mari kita lanjutkan pertemuan pekan lalu pelajaran pendidikan Al-Quran. Ya, sebelumnya mari kita mulai dengan baca doa. Kita dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebelumnya saya absen dulu ya. Lutfi, Ari, Faisal, Sigit, termasuk. Ya. Kemana dia? Dulu, tapi juga. Tapi apa ya? Lagi musim hujan ya? Iya. Udah lengkap semua berarti ya? Apa? Jadi kita lanjutkan pekan lalu. Pekan lalu kan Al-Mujadalah ayat 10. Jadi sekarang ayat 11. Nah, surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menjelaskan ada menghadiri masjid. Ya. Ada yang hafal ayatnya? Hafal apa? Kan biasa ya Pak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafaqqahu bima tafaqqahu yaqulullahu lakum wa idza qila anfiqu fanfiqu yaqulullahu lilladzina amanu minkum wa lilladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Ya, terima kasih Mas Faisal. Ingin tahu artinya? Mas Suci tahu nggak? Tidak Pak. Kalau nggak tahu saya bacakan artinya. Artinya itu kayak orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan menunjukkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang beriman pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi yang dimaksud dalam Al-Mujadalah ayat 11 ini yaitu hendaklah setiap orang berlapang-lapang dalam majlis. Jangan sampai seorang muslim mengambil tempat duduk yang tidak perlu. Hendaklah ia mempersilahkan orang lain agar bisa duduk di majlis tersebut. Jadi maksudnya tuh ketika kamu dalam suatu majlis di dalam masjid gitu, kamu langsung datang mencari tempat paling depan, kalau bisa dekat dengan pemateri atau penceramah. Jika ada temanmu yang datang dan duduk di barisan belakang, kamu persilakan suruh maju ke depan. Itu maksud dari ayat tersebut. Dan ayat ini terus berkenaan dengan majelis Rasulullah di serabi Masjid Nabawi pada hari Jumat. Waktu itu datang sejumlah sahabat ahli ibadah yang biasanya diberi tempat khusus oleh Rasulullah. Tapi saat ahli ibadah ini datang dan mengucapkan salam, mereka menjawab salam tapi tidak memberi tempat duduk. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan sahabat lainnya untuk bangkit dan memberi tempat duduk bagi ahli ibadah tersebut. Lantas orang-orang munafik yang mengetahui peristiwa ini kemudian menuduh Rasulullah SAW itu tidak adil. Terus Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mereka yang berlapang-lapang dalam majlis dan bangkit untuk memberi tempat duduk ahli ibadah akan diberkahi Allah. Allah pun
menurunkan surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Ayat ini juga menjelaskan keutamaan orang-orang yang berlapang-lapang dalam majlis, bahwa Allah akan memberikan kelapangan untuk mereka. Ayat ini juga menunjukkan keutamaan ahli ilmu, bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, yaitu tingginya derajat itu akan didapatkan oleh orang-orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Terus para sahabat sangat memahami hal ini sehingga Umar yang awalnya mempertanyakan mengapa Nabi memilih Ibnu Abza sebagai penggantinya menjadi Amir Makkah. Padahal Ibnu Abza adalah mantan budak. Ketika Nabi menjelaskan bahwa Ibnu Abza adalah orang yang alim dan hafal Quran, maka Umar sebagai khalifah waktu itu pun menyetujuinya. Dan isi kandungan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini yaitu pertama, surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menjelaskan adab menghadiri majlis, yaitu termasuk majlis ilmu dan majlis zikir. Kami berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majlis itu. Yang kedua, di antara adab menghadiri majlis Rasulullah adalah mentaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk. Jadi kalau pada zaman sekarang ketika ada majlis ini, kalian harus mentaati sampai ceramah ya. Ketika disuruh maju, ketika suruh mengisi slot yang kosong, mengisi slotnya yang kosong. Ketika zaman bercanda, jangan bercanda. Nah, ketiga, pemimpin majlis boleh meminta seseorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan. Jadi ketika kalian duduk di depan penceramah, lantas ada orang yang lebih layak untuk duduk di situ, lantas penceramah tersebut memerintahkan kalian untuk bergeser atau tidak, maka kalian harus mentaati. Yang keempat, orang yang berlapang-lapang di majlis, Allah akan memberikan kelapangan untuknya. Yang dimaksud kelapangan di sini yaitu rasa tenang, rasa tidak ada rasa was-was seperti itu. Dan yang kelima, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Talibul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Ada yang tahu artinya? Sekali tahu artinya? Ya apa? Bisa. Itu hari dan anak tapi jadi Ya. Dan pertama, orang berilmu dan penuntut ilmu yaitu dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah sesuai ayat Al-Mujadalah ayat 11 tadi ya. Yang kedua, ilmu dapat sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan takut kepada Allah. Hal ini sesuai dengan surat Al-Fatih ayat 28 yang berbunyi, "Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur." Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha
perkasa, maha pengampun. Kemudian juga pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Yaitu ketika kalian menuntut ilmu seperti sekarang ini, maka pahalanya itu sama seperti jihad di medan perang. Jadi kalian tidak perlu ikut perang ke Afghanistan atau ke Israel sana untuk mendapatkan pahala yang besar atau untuk mendapatkan fisabilillah, yaitu mati di jalan Allah. Tapi kalian menuntut ilmu saja, ketika kalian meninggal dalam menuntut ilmu itu sudah sebagian dari fisabilillah. Itu termasuk keutamaan dalam menuntut ilmu. Dan yang keempat, dimudahkan jalan yang menuju ke surga. Jika kalian meninggal ketika menuntut ilmu, itu sudah insya Allah otomatis kalian akan masuk ke surga, insya Allah. Dan yang kelima itu lebih mulia dari ahli ibadah. Orang yang beribadah dengan dasar ilmu yang benar jadi dimuliakan oleh Allah daripada ahli ibadah tanpa ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim, yaitu apabila kalian bergegas berangkat menuntut ilmu atau pelajarilah ayat-ayat Allah, itu lebih tinggi nilainya daripada sholat sunnah 100 rakaat. Jadi ketika kalian menuntut ilmu itu pahalanya itu lebih besar daripada kalian sholat sunnah 100 rakaat, 200 rakaat semalam suntuk. Itu pahalanya lebih besar ketika kalian menuntut ilmu di majlis Allah. Dan yang keenam, setelah menuntut ilmu itu dimohon ampunan oleh penduduk langit dan bumi. Jadi ketika kalian menuntut ilmu di sekolah, di majelis, di majelis seperti itu, jadi kalian itu penduduk langit dan penduduk bumi itu memohon ampun kepada kalian, memohon ampunan kepada Allah. Dalam arti mendoakan kalian dan agar diberkahi. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan materi sampai di sini ya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Ini kan materinya tentang adab di masjid ini. Ya. Kan bapaknya kayaknya belum begini. Contohnya kayak apa gitu. Mungkin bisa dari kita adab yang baik dalam masjid ini itu contohnya gimana? Oh iya. Jadi ini ya, di antara adab-adab menuntut ilmu itu kalian ketika di dalam majlis itu jangan berisik, itu sudah termasuk adab mencari ilmu. Memperhatikan yang pemateri atau pencerahan juga itu sudah termasuk adab menuntut ilmu. Memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang rapi, tidak bercanda, itu semua juga termasuk dari adab mencari ilmu. Yang dimana ada pada tersebut juga insya Allah akan memudahkan kalian untuk lebih memahami, apa isi ceramah dari pemateri tersebut. Yang mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain? Jadi adalah Mas Karim mau bertanya? Iya. Ya, berarti materi hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Akan saya lanjutkan pada pertemuan minggu besok. Minggu besok akan saya beri tugas kepada kalian untuk menghafal ayat 12 dan 13 dan minggu besok saya gabung aja ya. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita berdoa kafaratul majlis dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.